Buku Indonesia Menuju 2045 diluncurkan di lantai 1 Gedung Dwi Warna Purwa, Lembaga Ketahanan Nasional RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Oktober 2021, sore. Acara peluncuran berlangsung secara hybrid atau luring dan daring, dengan menerapkan protokol kesehatan. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Gubernur Lemhanas RI Agus Widjojo, Direktur Komunikasi Kompas Gramedia Glory Oyong, Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte, dan penulis Nugroho Dewanto. Asumsikan ini bahwa perubahan di negara-negara lain tidak terjadi, seolah negara lain berjalan di tempat. Karena itu kita harus mempunyai relatif terhadap perubahan dunia tahun 2045. Dan Bappenas pernah merumuskan dalam persepsi Bappenas 2045 itu dunia akan seperti apa. Yang pertama, kita tahu demografi tadi sudah dibahas. Indonesia terutama berada dalam posisi memanfaatkan secara penuh bonus demografi kita yang hari ini berhasil. Jadi kira-kira tahun 2045 mungkin akan terjadi produktivitas yang relatif tinggi. Yang kedua, di seluruh dunia terjadi gelombang urbanisasi. Penduduk akan terkonsentrasi di wilayah-wilayah urban, dan itu merupakan tantangan tersendiri juga. Yang ketiga, kompetisi akan semakin sengit, tidak hanya di bidang teknologi, tetapi juga mungkin geopolitik yang hari ini pinggirannya sudah kita rasakan. Perubahan kompetisi geopolitik antara Amerika Serikat misalnya juga dengan China. Yang kelima, perubahan geoekonomi. Banyak disebut bahwa nanti saat ini akan menjadi abad Asia. Dan karena itu, opportunity kita sebagai bagian dari Asia dan salah satu negara besar di Asia tentu akan tadi disebutkan oleh Pak Agus di sambutan bahwa posisi ekonomi Indonesia sekarang sebagai negara G20 ini negara berpendapatan menengah. Mudah-mudahan kemarin karena melorot. Tadi kan ada stunting dan juga pendidikan yang tadi pemerataan pendidikan terutama di luar Jawa. Apa harusnya program percepatan yang sebaiknya dilakukan pemerintah, Pak, untuk supaya tidak menunggu lama seperti itu? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa memang tidak ada program-program, terutama program percepatan yang bisa terlaksana tanpa kehadiran negara. Dalam hal ini adalah tanpa kehadiran pemerintah. Dan terutama kalau kita ingat hal-hal semacam itu berada pada lapis warga yang kurang beruntung dari aspek kesejahteraan. Oleh karena itu perlu ada subsidi, perlu ada juga pembekalan dari makanan dan minuman bergizi kepada para ibu yang hamil ini yang menjadi program pemerintah. Jadi memang harus perlu adanya support nyata dari pemerintah. Okay. Pak, terkait peluncuran buku ini, Pak, seperti apa, Pak? Tanggapannya, Pak? Gimana? Terkait peluncuran buku ini, Pak? Ya, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapannya terkait peluncuran buku. Peluncuran buku. Kami berterima kasih kepada Menko PMK yang telah hadir dan banyak menyampaikan tentang masalah-masalah di bidang portofolio PMK tadi yang mendukung juga pembahasan dalam buku ini. Kami juga berterima kasih kepada para hadirin semuanya, baik itu di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Tetapi terutama kami sangat berterima kasih kepada para penulis. Ini merupakan sebuah contoh kolaborasi dari lembaga pemerintah dengan lembaga non-pemerintah yang berada di civil society, yaitu antara Lemhanas, kemudian CSIS, dan Kompas. Dan kita harapkan ini merupakan awal dari kerjasama yang akan bisa lebih produktif di dalam bidang-bidang yang akan bisa kita perluas. Terima kasih.